Sidang Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili tindak pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM 45-2-2024 Pengadilan Bandar Lampung atas nama terdakwa Ayam akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini sudah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP, maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada para pengunjung sidang untuk tetap menjaga ketenangan dalam ruangan sidang, dan kepada para wartawan dipersilakan mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat. Ya. Panitera siap? Penuntut hukum siap? Dan penasihat hukum siap? Ya. Apakah di antara penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Baik. Majelis Hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan nomor 1234 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan saya, Radiat, sebagai Ketua Majelis, Sri Multi dan Firman Azali sebagai hakim anggota. Baik. Persidangan Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili tindak pidana tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM garis 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung atas nama terdakwa Ayam dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara, mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat, agama, pekerjaan. Baik, sudah sesuai ya. Saudara terdakwa sudah berapa lama ditahan? Tepatnya di mana saudara ditahan? Lalu apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Baik. Saudara di sini dihadirkan sebagai terdakwa, jadi saudara harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam ruangan sidang ini. Dapat dimengerti? Baik. Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sebelah saudara ini merupakan penasihat hukum saudara? Baik. Kepada penasihat hukum silakan maju untuk menunjukkan kartu tanda pengenal dan surat kuasa khusus serta berita acara sumpah. Dan kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Baiklah, apakah terdapat keberatan dengan hadirnya penasihat hukum? Baik. Baik, untuk agenda sidang kali ini adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Baiklah. Sebelumnya kepada saudara terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Baik. Kepada penuntut umum, silakan dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, izinkan kami membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDM garis 45-2-2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, identitas selanjutnya seperti yang dibacakan. Lalu status penangkapan juga sudah dibacakan sebelumnya. Dengan dakwaan primer bahwa terdakwa Ayam selaku mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Prodi Bahasa Sanskerta pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di kos Bebek, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung sebagai orang yang melakukan perampasan nyawa orang lain dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, yaitu korban bernama Bebek. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa sebelum kejadian, terdakwa telah memiliki hutang atas pinjaman online yang sudah jatuh tempo dan tunggakan biaya kos yang sudah ditagih oleh pemilik kos. Karena menganggap korban adalah teman dekatnya, terdakwa memiliki rencana untuk meminjam uang kepada korban. Bahwa karena terdakwa mengetahui bahwa korban bukan tipe orang yang akan meminjamkan uang begitu saja, terdakwa memiliki niat untuk merampas nyawa korban karena alasan ekonomi dan iri dengan hidup korban yang berkecukupan. Bahwa untuk melaksanakan rencana jahat yang disebutkannya sebagai rencana cadangan, terdakwa mempersiapkan pisau lipat yang telah ia simpan di dalam jok motornya. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024, terdakwa mendatangi indekos korban, Bebek. Sebelum memasuki kamar indekos korban, terdakwa membawa pisau lipat yang telah ia ambil dari jok motor dan diselipkan ke dalam saku celananya. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar korban, terdakwa dan korban sempat mengobrol. Kemudian terjadi percakapan yang membuat terdakwa geram sehingga terdakwa mengaku hendak pulang. Bahwa setelah korban kembali membuat terdakwa tersinggung akibat perkataannya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya. Bahwa kemudian setelah mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya, terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban. Bahwa setelah korban terkejut dan memegangi bagian dadanya yang tertusuk, korban melakukan perlawanan. Perlawanan yang dimaksud adalah bahwa korban menggigit lengan terdakwa. Bahwa setelah korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa semakin murka dan berulang kali menikam leher dan dada korban dengan pisau lipat yang sebelumnya digunakannya untuk menusuk bagian dada korban hingga korban meregang nyawa. Bahwa setelah korban tewas, terdakwa kemudian membungkus jasad korban dengan plastik hitam besar dan melapisinya dengan sprei kasur. Terdakwa juga sempat keluar indekos korban untuk membeli formalin, pewangi baju, dan pewangi ruangan. Korban kemudian dilumuri dengan formalin dan pewangi baju. Terdakwa juga menebarkan pewangi ruangan di banyak tempat dengan tujuan agar bau mayat korban tidak tercium oleh orang lain. Bahwa setelah itu terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa perbuatan terdakwa merampas nyawa korban telah menimbulkan kematian bagi korban yaitu Bebek. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 340 KUHP jungto pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Subsidiar bahwa terdakwa Ayam selaku mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di indekos Bebek, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung sebagai orang yang melakukan pengambilan sesuatu, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa sebelum kejadian terdakwa telah memiliki hutang atas pinjaman online yang sudah jatuh tempo dan tunggakan biaya kos yang sudah ditagih oleh pemilik kos. Karena dianggap korban adalah teman dekatnya, terdakwa memiliki rencana untuk meminjam uang kepada korban. Namun karena terdakwa mengetahui bahwa korban bukan tipe orang yang akan meminjamkan uang begitu saja, terdakwa memiliki niat untuk merampas nyawa korban karena alasan ekonomi dan iri dengan hidup korban yang berkecukupan.
bahwa untuk melaksanakan rencana jahat yang disebutkannya sebagai rencana cadangan, terdakwa telah mempersiapkan sebuah pisau lipat yang telah ia simpan di dalam jok motornya. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2024, terdakwa mendatangi indekos korban, yaitu Bebek. Sebelum memasuki indekos korban tersebut, terdakwa membawa pisau lipat yang telah ia ambil dari jok motor dan diselipkan di saku celananya. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar korban, terdakwa dan korban sempat mengobrol. Kemudian terjadi percakapan yang membuat terdakwa geram sehingga terdakwa mengaku hendak pulang. Bahwa setelah korban memiliki rasa tersinggung akibat perkataannya, terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya. Bahwa kemudian setelah mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya, terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban. Bahwa setelah korban terkejut dan memegangi bagian dadanya yang tertusuk, korban melakukan perlawanan. Perlawanan yang dimaksud adalah bahwa korban menggigit lengan kiri terdakwa. Bahwa setelah korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa semakin murka dan berulang kali menikam leher dan dada korban dengan pisau lipat yang sebelumnya digunakan untuk menusuk bagian dada korban hingga korban meregang nyawa. Bahwa setelah korban tewas, terdakwa kemudian membungkus jasad korban dengan plastik hitam besar dan melapisinya dengan sprei kasur. Terdakwa juga sempat keluar indekos korban untuk membeli formalin, pewangi baju, dan pewangi ruangan. Kemudian korban dilumuri dengan formalin dan pewangi baju. Terdakwa juga menerbangkan pewangi ruangan di banyak tempat dengan tujuan agar bau mayat korban tidak tercium oleh orang lain. Bahwa setelah melaksanakan kejahatan kekerasan yang berujung kematian tersebut, terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, dompet, ponsel dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan kekerasan yang membuat korban kehilangan nyawa yang diikuti dengan pengambilan barang-barang milik korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah menimbulkan kematian bagi korban Bebek. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 365 ayat 3 KUHP Junto pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Bandar Lampung, 28 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum Arsyinur SH LLM. Terima kasih. Cukup Yang Mulia.